Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rohmania Yuartnanda, nomor absen 28 dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Peta konsep. Yang pertama adalah sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, kerobok maulid di Kutai. Dan yang ketiga, pawai obor di Manado. Sekaten. Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulud penanggalan Jawa, atau dapat disetarakan dengan Rabiul Awal penanggalan Hijriyah. Beberapa acara penting perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung masing-masing keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di serambi Masjid Agung, dan puncaknya Grebeg Mulud sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Perayaan ini dimeriahkan pula oleh pasar malam atau biasa disebut sekatenan yang berlangsung selama sekitar 40 hari dimulai pada awal bulan Safar atau Safar. Istilah sekaten. Kebanyakan pustaka bersepakat bahwa nama sekaten adalah adaptasi dari istilah bahasa Arab syahadatain yang berarti persaksian atau syahadat yang dua. Perluasan makna dari sekaten dapat dikaitkan dengan istilah sahutain yang berarti menghentikan atau menghindari perkara dua, yakni sifat lacur dan menyeleweng. Sahatain yang berarti menghilangkan perkara dua, yaitu watak hewan dan sifat setan. Sahotain yang berarti menanamkan perkara dua, yaitu selalu memelihara budi suci atau budi luhur dan selalu menghambakan diri pada Tuhan. Sekati yang berarti setimbang. Orang hidup harus bisa menimbang atau menilai hal-hal yang baik dan buruk. Dan sekat yang berarti batas. Orang hidup harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat serta tahu batas-batas kebaikan dan kejahatan. Perayaan. Menurut Puger 2002, awal mula dan maksud perayaan sekaten dapat ditarik sejak mulainya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu zaman Kesultanan Demak. Sekaten diadakan sebagai salah satu upaya menyiarkan agama Islam, karena orang Jawa saat itu menyukai gamelan. Pada hari raya Islam, yaitu pada hari lahirnya Nabi Muhammad, di halaman Masjid Agung Demak dimainkanlah gamelan, sehingga warga masyarakat berduyun-duyun datang di halaman masjid untuk mendengarkan gamelan dan sekaligus khutbah-khutbah mengenai keislaman. Tradisi arak-arakan semacam sekaten, menurut satu cerita rakyat yang digali oleh Sadono, telah dilakukan pada masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak sebagai pelanjut dari wahyu kerajaan mencoba meneruskan tradisi tersebut atas saran dari Wali Songo. Prosesi. Pada hari pertama, upacara diawali saat malam hari dengan iring-iringan abdi dalem atau punggawa keraton, bersama-sama dengan dua set gamelan Jawa, Kiai Nogowilogo dan Kiai Guntur Madu. Iring-iringan ini bermula dari pendopo Ponconiti menuju Masjid Agung di alun-alun utara dengan dikawal oleh prajurit keraton. Kiai Nogowilogo akan menempati sisi utara dari Masjid Agung, sementara Kiai Guntur Madu akan berada di pagongan sebelah selatan masjid. Kedua set gamelan ini akan dimainkan secara bersamaan sampai dengan tanggal 11 bulan Mulud, selama 7 hari berturut-turut. Pada malam hari terakhir, kedua gamelan ini akan dibawa pulang ke dalam keraton. Kerobok maulid di Kutai. Istilah kerobok maulid. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun atau berkerumun oleh orang banyak. Untuk sementara kita sebut saja sebagai kerobok. Diharapkan masukan dari masyarakat untuk menyebut upacara ini dengan tepat dan diupayakan pula upacara kerobok ini menjadi event setiap tahun saat bulan Maulid tiba. Pelaksanaan kerobok Kutai. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan kerobok maulid ini diawali dengan pembacaan
Barzanji di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Kemudian dari keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usung-usungan yang berisi kue tradisional, puluhan bakul sinto atau bunga rampai dan astagona. Usung-usungan ini kemudian dibawa berkeliling antara keraton dan kedaton sultan dan berakhir di Masjid Jami Hasanuddin. Kedatangan prajurit keraton dengan membawa sinto, astagona dan kue-kue di Masjid Hasanuddin ini akan disambut dengan pembacaan asrakal yang kemudian membagi-bagikannya kepada warga masyarakat yang ada di dalam masjid. Pelaksanaan Kerobok Kutai. Akhir dari upacara kerobok ini ditandai dengan penyampaian hikmah maulid oleh seorang ulama, lain di Kutai, lain pula di Manado. Untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, warga muslim di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-menurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Pawai obor di Manado. Untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, warga muslim di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-menurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah pembawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.